Waalaikumsalam Ibu. Kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sesuai dengan rencana yang kita bicarakan berkaitan dengan supervisi akademik ya. Ya. Saya nanti mencoba untuk masuk kelas Desi. Tapi sebelum saya masuk kelas Desi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau kita berdiskusi lah di sini ya Bu Desi ya. Tegang banget sih. Gak usah tegang dong ya. Yang pertama saya mau apa sih yang ingin Bu Desi sampaikan atau ingin Bu Desi capai dari besok pelaksanaan pembelajaran atau tujuannya apa sih gitu? Untuk tujuan pembelajaran besok mungkin ke anak-anaknya ya pertama peserta didik itu mampu menyelesaikan atau mendeskripsikan dari beberapa gejala atau penyakit pada sistem respirasi. Kemudian juga peserta didik mampu menyebutkan bagaimana sih cara-cara menanggulangi penyakit atau gangguan pada respirasi. Jadi tujuannya untuk mencapai anak itu untuk bagaimana itu tahu kelainan ya sistem respirasi ya pernapasan. Nah, kira-kira area yang ingin Bu Desi kembangkan dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Desi tentukan itu apa? Pengetahuan mereka bagaimana apa yang setelah pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka mengetahui dari materi tersebut. Oke. Jadi setelah Bu Desi sudah tahu area pengembangannya di kognitif ya, pengetahuan tentang kelainan pada sistem respirasi, berarti Bu Desi punya strategi nih. Strategi bagaimana sih tujuan pencapaian itu bisa dilaksanakan? Nah, strategi apa nih yang bakalan Bu Desi pakai? Ya, strateginya kemarin saya diskusi kelompok, kemudian ceramah itu yang saya terapkan. Jadi nanti di hari besok ya, di hari besok Bu Desi menerapkan strategi diskusi sama diskusi kelompok. Oke. Sampai ketemu di minggu depannya. Saya akan masuk kelasnya untuk melihat strategi apa yang Bu Desi pakai. Setelah itu nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Terima kasih Bu Desi ya. Sama-sama, ketemu minggu depan kita masuk kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Siap, kelas belajar mulai. Selesai. Saya terima kasih ketua kelas. Sebelum belajar saya absen dulu. Ahmad Nurhaidi, Haji, Anissa, Andini, Anggi, Anissa Datika, Arum, Arya, Hadir. Dita, Eri, Elina, Adila, Hawa, Jandan, Malika, Maria, saya, Muhammad Jidan, Muhammad Wayan, Naila, Naya, Muhammadiyah, Nurul, hadir, Oktaviani, Putra Gilang,
Silva, Stephanie, Hadir. Suci, Tasya, Wanda, Yanti, tidak lama. Oke, yang bisa masuk berarti satu orang saja ya, atas nama Naya, keterangannya sakit. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, Ibu minta semuanya berdiri. Kita ada sebuah kegiatan. Kamu lakukan kegiatan ini selama 3 kali, tarik nafas, hembuskan, kemudian tarik nafas, hembuskan kembali sampai 3 kali. Dan itu relax ya, kosongkan pikiran kamu ya. Yuk berdiri. Mulai ya, 1, 2, 3. Tarik nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Satu lagi, tarik nafas. Hembuskan. Oke, terima kasih, duduk kembali. Ada pertanyaan dari saya sebelum saya bacakan materinya dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengulas materi yang kemarin ya, di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak sih materi kita sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak sih materi kita sebelumnya itu apa? Oh iya Wanda, apa Wanda? Ya, mempelajari struktur sel saraf. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya ada. Siapa? Coba Arum, masih ingat nggak? Itu ada akson, dendrit, badan sama ini satu. Ya, bagian-bagian saraf ya. Terima kasih Arum. Ada lagi nggak sih? Ada ya, meja. Ya. Ya. Oh ya, berarti jenis-jenis ya. Ya, jenis-jenis dari sel saraf. Kemudian apa lagi sih? Kemarinnya? Ya, jalur gerak refleks. Apa Pak Jilan? Ya, terima kasih Pak Jilan, aku, Kak Meida sama Wanda. Oke. Kalian perlu perhatikan di sini ada sebuah film, ya ada sebuah film cerita pendek. Ya.
presentasikan temannya. Silahkan siap. Dia kursi temannya. Cara yang lain menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi sistem pernapasan manusia. Pertanyaan nomor 1 yaitu sebutkan kelainan dan penyakit dalam sistem pernapasan manusia, yaitu ada asma, pneumonia, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, selanjutnya ada hipertensi, pneumonia, dan batuk rejang, TBC, dan kanker paru-paru. Terusnya nomor 2 diskusikan dengan kelompok kalian, jelaskan mengenai penyakit laringitis. Peradangan yang terjadi pada laringe itu bagian dari saluran pernapasan tempat kita suara berada, disebabkan oleh iritasi dan infeksi penggunaan laring yang berlebihan, ditandai dengan batuk, demam, sesak, dan cekal. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan bagaimana cara-cara pencegahan atau menghindari penyakit laringitis. Yang pertama, melakukan vaksinasi flu setiap tahun sesuai jadwal. Yang kedua, membatasi konsumsi minuman beralkohol dan berprotein, berkafein. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, memperbanyak minum air putih. Yang kelima, rajin mencuci tangan. Yang mempresentasikan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, saya hari ini kelompok saya yang asal dari aku tidak presentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di universitas. Pertanyaan pertama, sebutkan kelainan dan penyakit dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada influenza, asma, emfisema, asidosis, peradangan, sama sinusitis. Yang kedua, diskusikan kelompok kalian jelaskan mengenai penyakit laringitis dan bronkitis. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita dapat mengalami demam, nyeri kepala, pilek hidung, sumbat, dan batuk. Silakan, bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus, pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Gejala itu batuk, sesak napas, demam. Pengobatan untuk mencegahnya mengonsumsi obat penenang dan lain-lain. Yang ketiga ada sebutkan dan jelaskan bagaimana cara-cara pencegahan atau menghindari penyakit. Yang pertama ada pencegahan hal itu yang pertama awal dari keluhan dan salam. Jadi ketika kalian salam itu hindari kontak langsung pada orang-orang yang nggak sakit. Terus yang kedua ada tetap di rumah ketika sakit. Jadi biar nggak mencegah penularan, jadi tetap diam di rumah kalau sakit. Jadi ketiga, botol air dan gelas harus dimandikan. Empat, memperhatikan mempunyai diri sama-sama. Yang kelima, merawat diri sendiri. Selanjutnya ada tips pencegahan bronkitis, hindari rokok atau minum rokok, hindari makanan berbahaya atau polusi udara dengan menggunakan masker, tindakan yang tercampur Demikian dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian peserta didik di sini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini?
kesimpulannya mempelajari tentang apa kita hari ini. Ya, maka jauh berdiri biar datangnya kelihatan. Ya, baik. Mempelajari tentang sistem pernapasan. Kali ini mempelajari tentang sistem pernapasan. Ya, pernapasan itu sebenarnya kita harus bisa menjaganya karena pernapasan itu mudah untuk terkena penyakit. Karena kita dalam lingkungan kita sendiri kita bersama menghirup udara kotor mungkin bisa termasuk ke hidup kita, bisa menghirup oleh kita, bisa menghirup penyakit. Terus kita juga harus rajin untuk membersihkan diri seperti mencuci tangan, mandi yang teratur, terus dengan memakan makanan atau minum minuman yang sehat dan pakai minum tinggi untuk menjaga dan penjagaan dari penyakit yang ada. Terima kasih Anda untuk tangan itu. Sampai di sini. Ya, mudah-mudahan dari materi ini kalian bisa mengambil beberapa saja sih itu yang penyakit dalam sistem pernapasan manusia itu, kemudian bagaimana kita cara mencegahnya ya dari diri kita sendiri juga harus bisa menjaga kesehatan ya, kebersihan utamanya ya. Kalau dari mana bisa naik angkot atau apa jangan lupa selalu kita cuci tangan menggunakan sabun. Lalu sediakan sabun di setiap kelas ada ataupun dari mana, karena kan kita tidak tahu tangan kita itu kotor atau tidak dan tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi harus bisa menjaga kebersihan diri kita sendiri agar terhindar dari berbagai penyakit ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham dari materi ini. Nanti di depan kita lanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Ya, kemarin kita sudah supervisi di kelas. Ada hari ini kelanjutannya. Ada hal yang ingin kita bicarakan atau kita sampailah diskusi lah ya, intinya mah diskusi. Yang pertama saya ingin berdiskusi dengan Bu Desi bagaimana nih perasaan Bu Desi pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin. Terima kasih. Pada saat pembelajaran kemarin itu cukup memuaskan. Anak itu di kelas itu aktif, antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran biologi dari materi sistem respirasi atau gangguan atau penyakit pada respirasi manusia. Gimana kan sudah sesuai ya tadi ya, sudah aktif, sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan kelainan pada sistem respirasi ya. Nah, menurut Bu Desi ini langkah-langkah dalam pembelajaran di RPP-nya pada saat pembelajaran itu sudah terlaksana 100% kah atau gimana? Untuk pembelajaran KBM kemarin sudah terlaksana sesuai dengan RPP dari kegiatan inti kemudian pendahuluan hingga akhir yaitu penutup. Berarti lancar ya? Alhamdulillah lancar. Jadi dari mulai kegiatan inti kemudian pendahuluan inti sampai penutup. Nah, pada saat kegiatan inti kemudian pelaksanaan kemudian terakhir adalah penutup, ada nggak sih hal-hal yang Bu Desi rasakan mengenai kegiatan siswa? Ya, yang saya rasakan di kelas itu sangat senang sekali ya, karena anak tuh sangat aktif dalam mengikuti materi tersebut. Kemudian juga berdiskusinya bagus gitu, mereka kompak sekali dalam pembelajaran tersebut dan mereka apa yang diharapkan saya mengenai tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Mereka paham mengenai penyakit atau gangguan pada sistem respirasi, kemudian juga mereka bisa menjelaskan dari respirasi tersebut. Berarti sudah lancar nih ya, sudah lancar, sudah sudah sesuai dengan RPP-nya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Berarti nggak ada kesulitan nih. Untuk kesulitan mengenai diskusi kelompok, Ibu, ya mengenai diskusi kelompok itu setelah saya lihat, saya amati ada
anak yang di diskusi kelompok itu kurang aktif gitu ya, hanya diam saja, mungkin mengandalkan temennya seperti itu. Oh, Iya. berarti hambatannya cuma pada saat Iya, diskusi, diskusi ada beberapa kelompok. siswa Iya. tidak aktif. Iya, betul. Berarti kedepannya nih, Iya. berarti kan kalau ada hambatan, berarti Bu Desi ada hal yang ingin diperbaiki dari hambatan tersebut. Nah, kira-kira rencana Bu Desi itu apa untuk perbaikan hambatan mengenai proses diskusi yang Ya, kemarin kedepannya nanti. yang kemarin Bu Desi lakukan, yang anak tuh menurut Bu Desi ada beberapa orang yang tidak aktif. Itu rencananya seperti apa, Bu Desi? Rencana saya sih untuk kedepannya nanti di saat pembelajaran berikutnya saya akan buat materi metode mengenai dari pop-up book Bu, pop-up book ataupun Canva ya gitu. Menurut saya itu lebih mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran tersebut, karena saya lihat peserta didik itu kreatifnya tinggi, bagus. Mungkin dengan metode itu saya akan terapkan. Berarti Bu Desi mengcombine ya, Iya. mengkombinasi materi diskusi dengan menggunakan media pop-up book ya tadi ya, pop-up book kemudian itu. dengan Canva pada pelaksanaan diskusinya. Nah, pada saat kita Canva atau pop-up book kan ada yang ini nih, ada yang harus dipersiapkan ya, Iya, betul. untuk pembuatan Canva seperti apa, kemudian pop-up book itu apa. Itu berarti kan ada rekanan nih. Buat Bu Desi itu ada nggak sih rekan sejawat Bu Desi yang bisa diajak berdiskusi gitu? Ada Ibu, ada referensi saya itu dengan Ibu Lina. Mungkin nanti saya berdiskusi dengan beliau, Bu Lina. Kemudian saya lihat ada Bu Rizka ataupun Pak Gilang Bu. Nanti mungkin saya akan berdiskusi mengenai dari pop-up book itu. Di Bu Lina dengan Pak Gilang ya, dua. Betul. Karena menurut Bu Desi mereka sudah ini ya, sudah melaksanakan dan sudah ada melaksanakan. hasil anak tuh. Ternyata saya lihat, ternyata kreatifnya tinggi nih anak, lucu-lucu gitu, unik-unik gitu. Berarti tertarik dengan sekali. dengan media pop-up book, Iya. dengan Canva, Bu Iya. Desi tertarik. Nah, Iya. kapan nih Bu Desi mau berdiskusi dengan Pak Gilang, dengan Bu Lina? Iya. Insya Allah ya Bu, minggu Senin depan saya akan berdiskusi, atau secepatnya atau hari Kamis atau Jumat saya akan berdiskusi dengan beliau bagaimana untuk media tersebut dari pop-up book tersebut agar menarik siswa gitu lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Berarti minggu depan Bu Desi berdiskusi dengan Bu Lina dengan Pak Gilang. Berarti eksekusinya udah punya rencana nih, mau kapan nih dilaksanain ini nih, gitu. Rencananya Kira-kira kapan Bu Desi mau ada laksanainnya? rencananya mungkin minggu besok Bu. Ke lapangan langsung? Iya, ke lapangan langsung. Saya akan mencoba dari metode dari itu. Sukses deh buat Bu Desi. Amin, Bu. Mudah-mudahan Amin, lancar. diskusinya yang kemarin, yang kekurangannya yang kemarin itu bisa tercover dengan pop-up booknya, dengan Canva-nya. Nanti kita berdiskusi kembali ya. Iya, Ibu, baik. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.